Hello everyone, my name is Hanifah Safina dengan NIM 0085. Oke, jadi di sini kita sambut aja narasumber kita yaitu Kak Najma. Teng teng. Halo Brody. Dan ini dia guest star kita yaitu boleh diperkenalkan dulu namanya Mbak. Perkenalkan sebelumnya, namaku Najma Mahmudah Kahar. Kalian bisa panggil aku Nima. N-E-E-M-A-H. Bisa dicek IG aku di sini @NEMAHMK. Jadi aku maba dari IPB University Ekonomi Syariah. Aku boleh panggil Kak Nim aja ya? Boleh banget. Sebelumnya aku izin ya Kak Nim untuk mewawancarai di acara anytime. RCTI aku ini. Oke, RCTI senang banget sebelumnya bisa kenalan sama kalian, bisa ketemu sama kalian. Jadi di sini aku mau nanya-nanya nih Kak Nim. Sebelumnya Kak Nim itu pernah ikut organisasi apa aja sih selama jadi pelajar, selama jadi maba ini baru-baru? Sebelumnya aku mungkin bahas dari pendidikan terakhir aku. Alhamdulillah aku diamanahkan sebagai ketua organisasi atau yang biasa disebut di sekolahku organisasi pelajar Darul Mutakin, atau sama aja kayak ketua OSIS. Terus untuk di IPB sendiri karena kita masih semester awal, jadi aku udah menduduki sebagai divisi acara, sebagai stage manager. Terus aku juga magang BEM KM-nya IPB sebagai divisi pengembangan PSDMK, pengembangan sumber daya mahasiswa. Oke, Kak, menurut Kak Nim seberapa penting sih dalam komunikasi itu dalam berorganisasi? Oke, let's start it guys. Jadi menurut aku komunikasi adalah suatu hal yang fundamental dalam sebuah organisasi. Kalau aku rate dari 1 sampai 10, mungkin aku pilih di angka 10 karena itu adalah suatu hal yang mendasar, dan dari bagaimana kita menjalankan sebuah organisasi pasti ada visi, ada misi, ada tujuan, dan ada program kerjanya tersendiri. Tanpa ada komunikasi yang berjalan dengan efektif, semua hal yang sudah terencana bisa gagal akibat tidak ada komunikasi yang berjalan secara efektif atau komunikasi dua arah. Oke, baik Kak. Pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana sih Kak kalau misalnya ada jadi kesalahpahaman nih antara anggota? Terus kayak kakak menyikapinya tuh bagaimana gitu? Bagaimana jika terjadi kesalahpahaman antara anggota dan bagaimana cara kita menyikapinya? Oke teman-teman, kesalahpahaman dalam sebuah organisasi itu adalah sebuah hal yang umum dan pasti pernah terjadi di dalam sebuah organisasi. Untuk cara mengatasinya itu sendiri bagaimana? Dari peran kita sebagai ketua yang mesti menyampaikan informasi itu secara detail, dan kita juga harus tahu nih komunikasi kita ke antara anggota kita itu seperti apa, karena karakteristik setiap anggota kita itu nggak bisa kita samaratakan antara si A dan si B kayak gitu. Jadi untuk cara mengatasinya sendiri, kita memberikan informasi yang efektif gitu. Jadi kalau misalnya kita memberikan informasi hanya lewat WhatsApp atau kita tempel informasi di mading, itu nggak akan semua orang mau baca, nggak akan semua orang itu mau ngelihat grup itu gitu. Jadi perlu dari kita itu memberikan pemahaman kepada mereka. Jadi kita juga komunikasi dua arah, gimana sih kita bisa tahu, oh ternyata mereka pemahamannya sampai di sini, ternyata ada hal atau titik-titik yang mereka masih kurang paham dan kita bisa menjelaskan. Jadi inti dari bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut adalah balik lagi ke komunikasi yang efektif gitu. Oh, jadi kalau kayak gitu menurut kakak, komunikasi OSIS pada zaman sekarang nih ya, anak-anak zaman sekarang itu udah efektif belum sih Kak? Itu tergantung organisasinya yang dijalankan bagaimana, dan bagaimana sikap ketuanya dan para internalnya sendiri. Jadi bisa dibilang efektif atau tidaknya, jawabannya adalah tergantung. Nah, apabila si ketua ini mengirimkan sebuah informasi hanya cuma teks dalam WA, menurutku itu belum bisa dikatakan belum efektif, karena tidak semua orang itu akan membuka grup dan membaca itu dengan detail. Jadi perlu adanya penjelasan secara rinci, atau bisa dibilang perlu adanya rapat ya, atau rapat bisa dibilang rapat untuk bisa memahami apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambahkan gitu. Jadi kayak kita ada tambahan saran, kritikan,
sanggahan gitu yang bisa kita perbaiki untuk komunikasinya efektif. Oke, dalam forum ya. Biasanya tuh kakak dalam forum itu menyampaikan kepada anggotanya tuh dengan komunikasi yang tegas, santai, atau menyesuaikan dengan keadaan situasi. Oke, jawabannya adalah bisa dibilang lebih besar persenannya kepada menyesuaikan situasi. Nah, apabila kita rapat yang memang memerlukan brainstorming, kita memerlukan suasana yang santai agar teman-teman juga tidak merasa terbebani dan bisa menjalankan proker dengan sepenuh hati gitu. Nah, namun apabila terjadi sebuah kendala yang memang harus segera diluruskan dan perlu dipertegas, pasti kita memerlukan komunikasi yang tegas gitu. Jadi jawabannya adalah menyesuaikan bagaimana dengan situasi kondisi gitu. Karena kita nggak bisa berharap apa yang sesuai dengan harapan kita itu pasti terjadi gitu. Proker, mengenai proker nih kak, selama kakak jabat, proker apa sih yang paling berkesan gitu buat kakak, proker yang kakak udah buat gitu? Oke, tentu mungkin bisa aku jawab proker yang paling berkesan adalah seluruh proker yang organisasi aku buat. Karena aku bener-bener mengapresiasi dari setiap rangkaian kecil apapun itu, baik itu dari segi seminar ataupun itu kita melakukan perlombaan yang memang tingkatnya skala kecamatan, kabupaten, bahkan sampai tingkat nasional pun. Jadi seluruhnya adalah proker yang memang harus diapresiasi karena setiap pergerakan yang dibuat oleh anggota kita itu layak untuk diberikan applause. Banyak banget nih teman-teman, aku ada panggung gembira. Semua rintangan kan terlewati. Pentas Seni Nusantara. Dem Award. Gemakan semangatmu saling bahu-membahu. Porseka ke-36. Aku di situ sebagai speakernya teman-teman. Sejak dirintis dan berdiri telah diikrarkan bahwa lembaga ini adalah lembaga dakwah, lembaga pendidikan. Oke baik kak, mohon maaf banget nih mengganggu waktu tidur kakak. Banyak ya kak. Oke, jadi cukup sekian. Semoga apa yang kita semogakan. Ya Allah, lancarkan kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, lindungi kami.